Shalom Ibu Bapak Sobat Maestro yang terkasih dan umat Tuhan dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Kuan mengunjungi dan sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita dapat sama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas kesempurnaan kasih setia Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Membuat keberadaan kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Semua menjadi bukti nyata. Itu karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk sama-sama masuk dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Firman-Mu yang hidup menjadi kekuatan pengharapan sukacita dan memberikan damai sejahtera bagi kami, sebab kami rindu akan kuasa perkataan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu judul khotbah, yaitu kematiannya membawa damai. Kematiannya membawa damai. Kalau hari Natal kita rayakan kelahiran Yesus, Sang Raja Damai. Tetapi pada kali ini kita merenungkan kematiannya membawa damai. Jadi artinya, kelahiran Yesus menjanjikan perdamaian. Dan penggenapan perdamaian itu dibuktikan di kayu salib ketika dia menyerahkan nyawanya. Ya, baik, kita akan melihat hal-hal istimewa terkait dengan kita akan masuk di dalam perayaan peringatan penderitaan Yesus Kristus. Kita akan lihat di dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-33. Lukas 23 ayat yang ke-33. Di sini menceritakan saat penyaliban daripada Tuhan Yesus. Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan dan yang seorang di sebelah kirinya. Ayat 34, Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Itu peristiwa yang terjadi saat penyaliban Tuhan Yesus yang dituliskan oleh Lukas. Ya, saat Tuhan Yesus disalib di mana? Di tempat yang bernama Tengkorak. Di sana Yesus disalibkan. Apakah Yesus disalibkan sendiri? Tidak. Di kanan kiri Yesus ada penjahat yang juga disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Jadi artinya peristiwa saat kematian Tuhan Yesus, saat penyaliban Tuhan Yesus, itu diperlakukan sejajar dengan penghinaan dan penghukuman terhadap para penjahat. Begitu tragisnya penolakan daripada orang-orang atau ahli-ahli Taurat terhadap Yesus. Mereka yang menyerukan, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya apa yang mereka inginkan jadi realita, jadi kenyataan. Tuhan Yesus disalib di tempat Tengkorak bersama dengan dua orang penjahat. Tetapi di dalam Lukas 23 ayat 34 dikatakan, di saat itu ketika Yesus disalib mengalami penderitaan penyaliban, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ini seruan doa daripada Tuhan Yesus saat penderitaannya di kayu salib. Dia mendoakan orang-orang yang menyalibkan dia.
Jadi di kayu salib, di dalam penderitaan Kristus, dari sana masih keluar kata-kata pengampunan. Itu awal penyalipannya Yesus. Ada pengampunan, ada kasih yang masih mengalir. Dan dia serukan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ibu bapak saudara terkasih, seseorang tidak tahu apa yang diperbuatnya. Itu seseorang yang menandakan hidupnya atau pikirannya dalam kegelapan, di luar kendali, di luar kesadarannya. Itu di mata Yesus. Jadi orang-orang yang menolak Yesus Kristus adalah orang-orang yang dalam kegelapan, pikirannya di luar terang, di luar kebenaran. Sehingga Tuhan Yesus katakan dan mendoakan, "Bapa, ampuni mereka, sebab apa? Mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat." Apa yang mereka perbuat juga. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Pakaian Yesus menjadi rebutan, menjadi undian. Luar biasa ya. Itu awal penyalipan yang dialami oleh Yesus. Kalau kita lihat ya, penyalipan Yesus yang ditulis oleh Markus, ya kita akan lihat di dalam Markus 15 ayat yang ke-33. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai 3 jam. Ini peristiwa penyalipan yang dituliskan oleh Markus. Markus menuliskan terjadinya keajaiban alam. Apa itu? Pada jam 12. Jam 12 itu tengah hari. Seharusnya panas terik. Siang rembang tengah hari menunjukkan gambaran hari yang betul-betul puncak terang daripada sinar matahari. Tetapi Markus menuliskan bahwa pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Ini keajaiban alam. Harusnya terang benderang, tapi di daerah itu terjadi kegelapan. Ya, ini membuktikan bahwa kegelapan menudungi dunia ini. Kegelapan itu keajaiban alam terjadi. Dan kalau kita lanjut di dalam Markus 15 ayat yang ke-34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini pun ditulis oleh Markus. Kalimat-kalimat seruan yang memilukan hati dituliskan oleh Markus. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ibu bapak saudara terkasih, itulah kata-kata yang sangat memilukan yang keluar dari mulut Yesus saat menjelang detik-detik kematiannya ketika dia di kayu salib. Jadi kita jelas ya, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di bukit yang bernama Tengkorak. Ya, ketika Tuhan Yesus disalib, awal penyalibannya, dari sana masih ada perkataan-perkataan pengampunan. Ya, seruan doa daripada Yesus. Dan murid yang lain, Markus menuliskan bahwa kegelapan atau alam, mujizat alam, peristiwa keajaiban alam terjadi. Saat itu terdengar seruan yang memilukan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Menjadi perenungan bagi kita. Yesus terpisah dari Allah. Bukankah Yesus di dalam pelayanannya, dia menyatakan bahwa kalau kamu melihat aku, kamu sama dengan melihat Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Tetapi pada salib Kristus, penyaliban Yesus Kristus, ada seruan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saat penyaliban Yesus, menjelang kematian Yesus,
Di sana ada seruan. Di sana ada bukti keterpisahan dengan Allah. Mengapa hal ini terjadi? Ibu bapak saudara terkasih, hal yang dapat memisahkan antara satu pribadi dengan Allah, yaitu pelanggaran, yaitu dosa. Apakah Yesus berdosa? Tidak. Yesus adalah pribadi satu-satunya, manusia satu-satunya yang adalah manusia ilahi. Sehingga Yesus itu tidak bisa berbuat dosa. Kalau tidak bisa berbuat dosa, mengapa Allah meninggalkan dia? Sedangkan kita tahu bahwa hal yang memisahkan antara manusia dengan Allah yaitu dosa. Ibu bapak saudara terkasih, ini menjadi bukti yang nyata bagi kita. Seruan Yesus saat itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Harus membawa kita pada satu kesadaran. Saat itulah benar-benar Yesus menderita, memikul dosa dunia sekalipun dia tidak berdosa. Ini menjadi satu pembuktian. Jadi di dalam perenungan kita bersama kali ini, kita melihat satu bukti nyata bahwa penyaliban Yesus itu betul-betul menjadi tebusan. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Dia yang tidak berdosa memikul dosa dunia. Sehingga apa? Terpisah dengan Allah. Kita akan lihat bagian selanjutnya, yaitu saat Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya. Dia mati karena dia inisiatifnya sendiri menyerahkan nyawanya. Markus 15 ayat yang ke-37. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Berserulah Yesus dengan suara nyaring. Lalu apa? Dia menyerahkan nyawanya. Dengan segenap ketulus ikhlasan, dengan segenap kerelaan, dia menyerahkan nyawanya. Puji syukur kepada Tuhan. Ketika dia menyerahkan nyawanya, ini menggenapi apa yang dia sendiri katakan kepada murid-murid, kepada para pengikutnya ketika dia bersama-sama dengan para murid. Kita lihat di dalam Markus 10 ayatnya yang ke-45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini pernyataan Yesus kepada murid-muridnya, juga kepada orang-orang Farisi, juga kepada ahli-ahli Taurat yang mempertanyakan apakah yang terutama, siapakah Yesus. Lalu Yesus menyatakan dirinya, ya, bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk melayani, mewartakan Injil Kerajaan Allah. Tanpa Yesus, tidak ada yang mewartakan tentang Kerajaan Allah. Tanpa kedatangan Yesus, tidak ada yang mengetahui tentang adanya Kerajaan Allah, tentang adanya Kerajaan Surga. Karena Yesus adalah pribadi yang datang dari Kerajaan Allah, datang dari surga. Dan dia menyatakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Ibu bapak saudara terkasih, itu dibuktikan, perkataan pernyataan tentang pribadi Yesus dibuktikan di mana? Di kayu salib. Ia berseru dengan suara nyaring dan ia menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga sebagai apa? Sebagai tebusan bagi banyak orang. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi Yesus mati di kayu salib ini maknanya yang dapat kita pahami, yang dapat kita renungkan. Jadi apa yang Yesus katakan, nyatakan, itu digenapi. Puji syukur pada Tuhan. Kita kembali ke Markus 15 ayat yang ke-33. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah.
Ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, saat itu pula terjadi keajaiban di bait suci. Ini keajaiban alam terjadi. Di mana Yesus disalibkan, di sana terjadi kegelapan. Di mana itu? Di bukit yang bernama Tengkorak. Tetapi saat Yesus menyerahkan nyawanya, saat itu pula di bait suci terjadi keajaiban, yaitu tabir bait suci terbelah dua. Dituliskan dari atas sampai ke bawah. Bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas sampai ke bawah. Ini keajaiban yang terjadi di bait suci. Tabir itu memisahkan antara ruang suci dengan ruang maha suci. Dan hanya imam-imam yang membawa korban persembahan untuk penebusan dosa yang layak masuk ke dalam ruang maha suci. Tetapi saat kematian Yesus Kristus, tabir yang memisahkan itu terbuka. Tabir yang memisahkan itu terbelah. Jadi artinya tidak ada lagi pemisahan antara ruang suci dengan ruang maha suci. Jadi artinya orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, di dalam kesucian, dia berkenan melihat, bersekutu, menikmati kemuliaan Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, ini hal yang harus kita pahami. Saat mana itu terjadi? Saat Yesus menyerahkan nyawanya. Dan keajaiban berikutnya kita akan lihat di dalam Markus 15 ayatnya yang ke-39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya dengan cara demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Puji syukur pada Tuhan. Ini keajaiban yang terjadi saat kematian Yesus di kayu salib. Kepala pasukan tentara Romawi, dia yang tidak mengenal Allah, dia yang tidak mendengar pengajaran Kristus, tetapi melihat kematiannya, menjadi saksi daripada kematian Kristus. Dia melihat kemuliaan Allah di balik kematian Kristus. Sehingga dia katakan, sungguh orang ini adalah anak Allah. Puji syukur pada Tuhan. Ini keajaiban, ini mujizat ibu bapak saudara terkasih. Mereka tahu benar, Yesus yang disalibkan itu, Yesus Raja Yahudi, pengetahuannya demikian. Tetapi saat ketika dia melihat cara kematian yang demikian dahsyat dan spektakuler, dia melihat kemuliaan Allah. Sehingga dalam pemahamannya dan keberaniannya dia bersaksi, sungguh orang ini adalah anak Allah. Puji syukur pada Tuhan. Itu mujizat. Saat mana? Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Biarlah ibu bapak saudara terkasih, mujizat-mujizat yang nyata sebagai penggenapan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa dunia. Ini menjadi satu pernyataan dan berkat bagi kita semua yang membawa kita kepada pengenalan akan Allah, membawa kita melihat kemuliaan Allah. Puji syukur pada Tuhan. Nah, kita akan melihat apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus. Pribadi yang mengenal Yesus melalui pernyataan Yesus di balik cahaya yang menyilaukan. Saat itu, di balik cahaya yang menyilaukan, Yesus menyatakan sapaannya kepada Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus mendengar suara itu di balik cahaya kemuliaan. Lalu dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tuhan yang mana? Aku percaya di balik suara, di balik cahaya yang menyilaukan ini, suara yang begitu lembut, itu adalah suara Tuhan. Tapi perkenalkan dong, aku tidak tahu siapakah engkau Tuhan. Jadi Saulus itu mulai sadar ada Tuhan, tapi belum tahu Tuhan yang mana. Lalu Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Saulus, akulah Yesus yang engkau aniayakan itu. Yesus menyatakan, Yesus menyapa Saulus dengan akulah Yesus yang engkau
aniaya. Sejak saat itu, Saulus mengerti Yesus itu adalah juru selamat. Sehingga dia katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia, di dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Ini ungkapan Saulus yang sudah menjadi Paulus, dan dia memahami siapa Yesus. Dan kaitannya apa antara Yesus dengan Allah? Kita baca ulang 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia yang dimaksud di sini adalah Yesus yang tidak mengenal dosa. Yesus yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dibuktikan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukti bahwa saat Yesus di kayu salib itu, dia ditinggalkan Allah. Keterpisahan Allah terjadi karena dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa. Tujuannya supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam pengorbanan Yesus, di dalam kematian Yesus, di dalam pencurahan darahnya yang menyucikan, menguduskan dosa kita, maka kita dibenarkan oleh Allah. Sehingga dengan demikian kita dapat menyimpulkan pendamaian itu terjadi saat mana? Saat Yesus mati di kayu salib. Manusia yang berdosa diperdamaikan dengan Allah melalui penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bagaimana kita dapat memahami itu adalah karya penebusan yang dilakukan Yesus melalui apa yang Yesus sendiri katakan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, kalau kita menyadari makna penyaliban dan kematian Yesus Kristus ini, lalu ada satu tantangan daripada Rasul Paulus yang dituliskan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini menjadi tawaran. Maukah kita didamaikan dengan Allah setelah kita memahami bersama, kita merenungkan bersama, mulai dari penyaliban Yesus. Ya, dari mulutnya masih ada kata-kata pengampunan dosa. Alam menyatakan keajaibannya. Bait suci terjadi keajaiban. Orang yang tidak mengenal Allah dijadikan mengenal kemuliaan Allah saat mereka menyaksikan kematian Yesus. Dan sekarang Paulus katakan, maukah engkau berdamai dengan Allah? Ibu, bapak, saudara terkasih, mungkin saat ini kita sedang dalam kekeringan, sedang kehilangan damai, sedang kehilangan sukacita, bahkan sedang tidak berdamai dengan orang-orang terdekat dengan kita. Dengan pasangan kita sedang tidak berdamai. Tetapi biarlah makna Natal, makna kematian Yesus Kristus yang kita renungkan bersama kali ini membawa damai bagi kita semua. Sebab memang melalui kematian Yesus Kristus di sana terjadi pendamaian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang kami renungkan bersama. Berkat kematian Kristus, maka kami yang berdosa diperdamaikan dengan Allah yang penuh dengan cinta kasih. Biarlah kami umat-Mu mendapat damai dan sukacita di dalam kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.